Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Anfal, dan di pertemuan kita yang terakhir di Selasa lalu telah kita kaji hingga ayat ke-49, 48, di mana di antara pokok-pokok pembahasan pada jumpa yang lalu, Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kembali pada kita kekuatan umat Islam itu ada pada persatuan dan kesatuan. Dan persatuan hanya akan dapat terwujud ketika umat ini patuh kepada aturan Allah. Inilah yang menjadi pemersatu. Tatkala Allah katakan wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Patuhi Allah dalam Qur'annya, patuhi Rasul dalam hadis dan sunnahnya, dan janganlah kalian berselisih. Berbeda boleh, perbedaan yang disertai dengan rasa saling menghargai, cara pandang, selama perbedaan itu tidak melabrak aturan dan koridor mana yang dibolehkan kita semua untuk berbeda pandangan di sana. Tapi perbedaan dapat berubah menjadi pertikaian ketika perbedaan itu disikapi dengan sikap yang negatif. Kita memandang orang yang berbeda dengan kita adalah musuh kita. Kita menganggap perbedaan pandangan itu lebih ditekankan kepada bagaimana kita tercerai-berai. Padahal saya sampaikan kaidah pada jumpa yang lalu, perbedaan antara dua pihak yang sama-sama benar, gak mungkin orang yang sama-sama benar berselisih. Al-ma'rakatu bainal haqqaini la takun. Perang di antara dua pihak sama-sama benar gak mungkin. Tapi wal ma'rakatu bainal haqqi wal batil la tadum. Kalau terjadi perang, pertikaian, yang satu benar, yang satu salah, yakinlah pertikaian dan perang itu tidak akan berlangsung lama, karena pada akhirnya yang benarlah yang akan memenangkannya. Tapi Bapak Ibu, yang jadi problem apa? Al-ma'rakatu bainal batilaini la tantahi. Perang dan pertikaian di antara dua pihak yang sama-sama batil, maka inilah perang yang gak akan pernah usai. Gak akan pernah usai. Nah, jadi kalau banyak konflik terjadi, ngakunya sebagai muslim, tapi gak habis-habis dualismenya, tak habis-habis pertikaiannya, berarti kedua belah pihak perlu mengevaluasi. Boleh jadi bukan hanya kesalahan dan problem di salah satu pihak, tapi boleh jadi dua-dua sama-sama mengusung kebatilan, sehingga konflik itu gak pernah usai dan selesai. Jamaah rahimakumullah. Dan di akhir pertemuan kita, Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga ada peran
besar yang dimainkan oleh syaitan dalam setiap lahirnya perbuatan kejahatan. Tatkala Allah katakan, wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Semua orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat kefasikan, berbuat kekufuran, di sana pada dasarnya perbuatan yang buruk. Seperti kata Rasul, albirru matma'annat ilaihi nafsu. Perbuatan baik itu tandanya apa? Ketika kita selesai mengerjakannya, hati kita pun tenang. Tapi sebaliknya, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, perbuatan yang tidak baik, yang mengandung unsur kebatilan, wal ithmu mahaka fi sadrik wa takhaf ayattali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang kau sembunyikan dalam dirimu dan kau takut orang lain tahu. Tapi pertanyaannya, terlepas berbuat maksiat itu melahirkan ketakutan dan keresahan, kenapa orang tetap berbuat maksiat? Disinilah jawabannya. Ingatlah ketika syaitan memperindah dalam pandangan pelaku maksiat perbuatan mereka. Dan seperti yang saya sampaikan, tidak ada satupun perbuatan dilakukan manusia kecuali perbuatan itu lahir dari sebuah paradigma berpikir, dari sebuah cara pandang. Seperti saya katakan pada jumpa yang lalu, kenapa koruptor itu korupsi? Karena dia memandang itu cara paling instan dan cepat untuk dapat uang, dan dia nggak nganggap korupsi itu dosa. Kalaupun dosa, nanti kalau bagi anak yatim sedikit, pergi umroh sedikit, ya, bagi-bagi sana sedikit, udah habisnya dosa itu. Cara pandang inilah yang membuat orang menganggap koruptor tuh nggak salah. Yang salah kalau nggak bagi-bagi, katanya. Kalau bagi-bagi sana sedikit nggak salah, katanya. Kenapa muncul cara pandang seperti itu? Idzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setanlah yang menggambarkan perbuatan buruk tadi sebagai sesuatu yang indah. Cocok juga ini. Nggak perlu capek, ada pahala juga ya nanti. Bangun 1-2 masjid, bangun sedekah untuk buat pondok, tapi dari sumber harta yang tidak baik. Bukan hanya itu, termasuk kenapa orang berzina? Karena setan memperindah perbuatan zina. Kenapa orang mabuk? Karena setan gambarkan minum khamar itu cara terbaik melupakan kegundahan dan segala problematika di dunia. Begitulah. Sehingga tidak ada satupun perbuatan maksiat kecuali orang punya alasan logis kenapa dia buat. Jamaah rahimakumullah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kaji kita ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim." Ingatlah tatkala orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka berkata, orang-orang mukmin itu ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jamaah rahimakumullah, setelah Allah mengawali Al-Quran dengan suratul Fatihah, surah kedua adalah surah Al-Baqarah. Sebelum surah ini menceritakan banyak hukum kepada kita, terlebih dahulu bagian paling pokok dari surah Al-Baqarah tatkala Allah mengklasifikasikan manusia menjadi 3 kelompok besar. Kalau manusia disuruh mengklasifikasikan penduduk, pertimbangannya banyak.
Dilihat dari gender, laki-laki perempuan berapa, dilihat dari status ekonomi, yang kaya berapa, yang menengah berapa, yang di bawah garis kemiskinan berapa. Kalau diklasifikasikan berdasarkan pendidikan, yang S3 berapa, yang tamat SD berapa, yang enggak sekolah berapa, yang buta huruf berapa. Tapi dalam pandangan Allah, klasifikasi hanya 3, tidak ada yang 4. Apa itu? Manusia itu kalau tak mukmin maka dia kafir atau dia munafik. Inilah 3 pembagian manusia. Mau pangkatnya tinggi, mau jabatannya rendah, mau dia punya uang, mau dia nggak punya uang sama sekali, mau dia suku apa, mau warna kulitnya bagaimana, apapun bahasanya, mau sakit-sakitan, mau sehat, semuanya tak keluar dari 3 kemungkinan. Jadi mukmin, jadi kafir, atau jadi munafik. Mukmin dijabarkan di awal surah Al-Baqarah dengan 5 sifat. Kenapa 5 sifat? Ya, karena jelasnya sifat mukmin dengan 5 ayat saja cukup menggambarkan sifat orang beriman. Saking jelasnya. Karena mukmin itu jelas. Batinuhu ka'alaniyatihi. Apa yang tersembunyi sama seperti yang nampak. Itu mukmin. Kalau nampak dia solat, ya memang batinnya pun solat. Kalau badannya nampak khusyuk, ya tentunya hatinya pun khusyuk. Itu hakikat orang beriman. Kalau dia memberi, ya tentunya dalam hatinya pun penuh keikhlasan. Makanya orang beriman ini paling enak berinteraksi dengan orang beriman, karena nggak ada yang tersembunyi. Kalau mau ditanya esensi sifat mukmin, transparan. Nggak ada yang disembunyikan, pura-pura senyum, dalam hatinya awas kau. Nggak ada. Ya, orang mukmin nggak seperti itu. Kalau nampak wajahnya bersenyum kepada saudaranya, karena dalam hatinya betul-betul mencintai saudaranya. Nggak ada kalau jumpa di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Nggak seperti itu orang beriman. Setelah 5 ayat cerita tentang orang beriman, pindah cerita orang kafir. Lebih singkat lagi. 2 ayat saja cerita tentang orang kafir. Kok sedikit kali? Ya, karena orang kafir sama jelasnya seperti orang beriman. Sama jelasnya. Kalau orang beriman cinta Allah, cinta Rasul, orang kafir memang nggak ada kamus agama, akhirat, surga, neraka, nggak ada di kamus dia itu. Pernah seorang ulama besar panjang lebar bercerita kepada seseorang di Eropa yang ternyata baru diketahui kemudian dia itu agnostik. Setelah panjang lebar, hampir 1 jam ulama itu menceritakan indahnya agama Islam. Apa jawaban orang yang diceramahi tadi? Dikeluarkannya duit dari kantongnya, dia katakan, aku tak peduli urusan yang kau cerita itu, yang ku penting ini aja. Jelas. Orang kafir yang penting apa? Duit, mobil mewah, rumah bertingkat, popularitas. Agamanya adalah kesenangan dunia. Kalau cerita kita nanti masuk surga, itu bukan urusanku, aku nggak peduli itu. Jelas. Posisinya dari Allah, posisinya dari Rasul, posisinya dari agama, posisinya dari segala pokok-pokok urusan agama. Dia katakan, aku tak ambil peduli dengan itu semua. Tapi Bapak Ibu, kalau ayat cerita tentang orang beriman 5, ayat tentang orang kafir 2, datang berikutnya cerita tentang orang munafik 18 ayat. 18 ayat. Kok panjang kali nih? Mukmin aja 5 ayat, kok malah munafik 18 ayat? Itu baru di surah Al-Baqarah. Saya pernah meneliti ayat-ayat yang bercerita tentang kemunafikan dan potret orang-orang munafik di surah-surah Madaniyah. Kalau dihimpun itu ada kurang lebih 300-an ayat.
betapa Al-Quran khususnya ayat-ayat yang turun pasca Nabi Muhammad hijrah sangat banyak bercerita, sampai ada surat khusus namanya suratul munafiqun. Ada surat Al-Mu'minun, cerita orang beriman. Ada surah Al-Kafirun, cerita orang kafir. Tapi ada surah Al-Munafiqun. Bukan hanya itu, ada surah lain yang lebih panjang, yang bisa dikatakan 4/5 dari isinya cerita tentang orang munafik. Itulah surah At-Taubah. Setelah surah Al-Anfal, kita masuk pindah nanti kepada surah At-Taubah. Semoga Allah panjangkan usia kita, berkahi kehidupan kita semua sampai kita bisa mengkhatamkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi Al-Munafik 18 ayat. Kenapa perlu ayat yang begitu banyak? Karena memang orang-orang munafik ini sangat sulit diidentifikasi, sangat sulit dikenal. Tampilan luarnya gak sama seperti tampilan dalamnya. Apa yang diucapkannya tak mencerminkan isi hatinya. Apa yang diperbuatnya tak menggambarkan isi kepalanya. Sehingga bagi kita untuk mengenal orang munafik gak bisa dalam momen-momen biasa. Sengaja Allah di momen-momen tertentu membuat seorang munafik tergelincir. Bukan kakinya tergelincir, lidahnya tergelincir. Untuk apa? Supaya kita tahu, oh ini ya rupanya isi hatinya, oh inilah rupanya isi kepalanya. Tapi kemudian cepat-cepat dia klarifikasi, itu slip of tongue katanya. Hanya kesalahan aja. Padahal yang terucap itulah yang sebenarnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Nah, orang-orang munafik ini punya tipologi. Di mana umat muslim minoritas, maka jangan bayangkan ada munafik di situ. Di mana ada muslim udah minoritas, nggak kuat lagi, orang munafik nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena untuk apa mereka menyembunyikan kekufuran kalau bisa menampakkannya terang-terang? Kan gitu logikanya. Orang hanya menyembunyikan hakikat dirinya ketika dia dalam kondisi, wah ramai kali yang beriman nih. Di saat itulah dia menyembunyikan identitas asalnya. Di Mekah ada nggak munafik? Di zaman Nabi dulu ngapain munafik? Orang ada Abu Jahal kok bisa nebeng saja sama Abu Jahal, menjadi bagian dari ring satu Abu Jahal. Untuk apa munafik? Tapi di Madinah semakin kuat umat Islam, dan puncaknya ketika umat Islam berada pada posisi tahun 8 Hijriah, Mekah pun sudah dikuasai. Itu orang munafik makin tak berani menunjukkan batang hidungnya. Semuanya makin takut. Tapi di awal ketika umat Islam masih lemah, oh di situ KTP-nya Islam, identitasnya Islam, tapi gerak-geriknya semuanya untuk mendukung bagaimana Islam ini habis. Itu yang terjadi. Makanya jamaah rahimakumullah, kita lihat tahun kedua di perang Badar, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berperang dengan jumlah umat Islam yang terbatas. Di situ orang-orang munafik sudah ada, dan tugas mereka adalah menghancurkan mental mujahid. Itu tugas mereka. Pura-pura kami mau ikutlah, habis itu oke ya nggak jadilah. Kalau orang sudah mau banyak tiba-tiba berkurang, ini kan jatuh mental. Oh sedikit kali yang ikut. Dan itulah yang dihadapi Musa sebelumnya. Dan itulah yang dihadapi oleh Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, yang memimpin Bani Israel untuk menaklukkan Baitul Maqdis atau Al-Quds di bawah pimpinan Talut. Di situ ada Daud. Pertama banyak, tapi Talut buat aturan lewat sungai
Allah katakan jangan kalian minum dari sungai ini. Kecuali ya berapa yang bisa diambil oleh segenggam tangan kalian, itulah minum. Mulailah orang munafik mengatakan, oh nggak tahanlah kami, banyak kali aturannya. Bayangkan, baru ujian kecil saja sudah pulang. Gimana dengan ujian yang besar berhadapan dengan musuh? Itulah yang terjadi juga di perang Badar. Sehingga jumlah akhir yang betul-betul ikut perang 314 di Madinah saat diajak perang. Ngapainlah itu perang? Nggak imbanglah kita sama mereka. Bukan mendukung, justru mengucapkan kata-kata yang esensinya dapat menjatuhkan mental orang yang mau berjuang. Ini sama juga. Kita kirim doa, kirim bantuan, dibilang, alah duit segitu untuk bisa terbeli apa di Gaza? Padahal dia nggak sumbang apa-apa. Ini dia, ngakunya Muslim, tapi sedikit pun tak ada solidaritas. Mengejek sumbangan orang, berapalah terbeli dengan uang segitu, tapi sendiri pun tak ada sumbang apa-apa. Ngomentari negatif orang yang boikot, alah kalian boikot, yang kerjakan orang Islam juga. Tapi di sisi lain dia pula yang beli banyak. Jamaah rahimakumullah. Jadi memang orang munafik ini lewat satu ayat yang tadi kita baca ini menarik. Jadi orang munafik seperti dalam bahasa Arab kata nifaq diambil dari akar kata nafuqa. Nafuqa itu adalah satu jenis seperti ular yang hidup di padang pasir yang punya sifat masuk ke dalam lubang di bawah tanah tapi keluar dari lubang yang lain. Jadi kata ini dipinjam untuk menggambarkan hakikat orang munafik. Ngomong A tapi isinya B, gitu kan? Masuk lubang yang A, keluar dari lubang yang B. Kita nggak bisa pegang apa yang menjadi tujuan dan hakikat dari intisari mereka. Nah, orang munafik ini bisa bergerak dan berkolaborasi dengan siapa? Allah katakan, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa ini? Sebagian ulama menafsirkan penyakit ini penyakit kemunafikan. Tapi kalau diartikan seperti itu, redaksi ayat ini menjadi rancu. Kenapa? Ketika orang munafik berkata dan orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan, masa dua hal disebutkan dengan kata wawul ataf, kata wa yang diartikan dengan dan. Dalam kaidah bahasa Arab, al-atfu yaqtadil mughayarah, disebutkan para ulama bahasa Arab. Kalau satu kata diataf, dihubungkan dengan kata dan, menunjukkan dua kata itu berbeda. Kalau saya bilang Andi dan Anto, berarti Anto bukan Andi dan Andi bukan Anto. Tapi kalau sebut Andi dan Andi, ini sesuatu yang nggak benar. Berarti ketika Allah katakan, ketika orang munafik berkata dan orang dalam hatinya ada penyakit berkata, berarti orang yang dalam hatinya ada penyakit itu bukan orang munafik. Tapi siapa mereka? Disinilah para ulama mengartikan penyakit yang ada dalam hati dibagi para ulama menjadi dua. Pertama, maradus syahwah. Yang kedua, maradus syubhah. Ada orang isi hatinya ada penyakit. Penyakitnya itu apa? Karena syahwat, karena kepentingan. Kepentingan pengen berpuasa, kepentingan pengen banyak duit, kepentingan dapat istri cantik, kepentingan dapat popularitas. Kepentingan duniawi ini melahirkan penyakit dalam hati. Apalagi ketika dia merasa aturan-aturan agama justru menghalanginya untuk dapat kepentingannya. Makanya di sini para hadirin,
kadang-kadang seorang itu punya label ustaz, label kiai, label ini dan itu. Tapi kalau dalam hati lebih dominan penyakit syahwat kekuasaan, syahwat kekayaan, macam hilang ilmunya. Dia bertindak seakan-akan ikut dengan kemunafikan. Ini yang bahaya sekali. Jadi ada penyakit syahwat. Penyakit syahwat apa? Syahwat terhadap harta, syahwat terhadap popularitas, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap lawan jenis. Itu semua bentuk-bentuk maradus syahwat. Yang kadang-kadang dengan itu seorang rela untuk melanggar aturan agama. Tapi ada yang kedua, maradus syubhah. Sakit dalam hati dalam bentuk syubhat. Syubhat artinya apa? Ketidakjelasan aturan agama sama dia. Dia merasa Islam ini gak adil. Masa bagian warisan anak laki-laki 2 kali anak perempuan? Gak adil ini. Gara-gara konsep Islam yang belum clear sama dia, dia jadi memusuhi Islam. Padahal kalau dia datang ke seorang ulama, nanyakan, kenapa lah Allah buat aturan ini? Ada jawaban yang jelas terhadap apa yang mengganjal di hatinya itu. Begitu juga kadang-kadang ada aktivis feminisme, baca ayat, kok Islam bolehkan poligami, di sisi lain kok nggak boleh poliandri, gitu ya. Dia protes sama ayat, nggak betul ayatnya, nggak betul Islamnya misalnya. Nah, ketika ada sesuatu konsep Islam yang mengganjal di hati, sebenarnya ada jawabannya. Kalau dia bertanya kepada tempatnya. Tapi kalau dibiarkan yang mengganjal itu tanpa diobati, tanpa dikelirkan, apa yang terjadi? Seorang kadang-kadang tanpa sadar memerangi agamanya sendiri. Gara-gara gak paham. Misalnya seorang berpandangan pada satu hal, dia nganggap bentuk toleransi ya nggak apa-apa, sekali ini pas orang haleluya pergi juga ke gereja. Ya, misalnya, kenapa nggak boleh dalam Islam seperti itu? Kok harus lakum dinukum waliyadin? Kalau nggak clear masalah itu, tetap itu akan mengganjal dalam hatinya dan membuat dia apa? Memandang Islam sebagai jalan hidup yang salah. Maka dari itu di sini ada orang memang dari awal gak yakin Islam dan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itulah kelompok munafik akidah. Ada orang lahirnya Islam, tapi gara-gara ada kepentingannya itu tak sejalan dengan Islam, akhirnya dia lebih pro kepada kepentingannya dan memusuhi Islam. Ada orang gara-gara belajar Islamnya belum tuntas, dia temukan konsep-konsep yang belum dia pahami apa maksud dan tujuannya, gara-gara belum clear, akhirnya dia pun ikut musuhi Islam. Inilah yang dikatakan dalam ayat tadi, idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit syubhat, penyakit syahwat. Mereka berkata, apa kata-kata mereka? Gharra haula'i dinu. Ini orang-orang itu kena tipu sama agamanya. Ini luar biasa kata-kata ini. Karena kata-kata ini turut 14 abad yang lalu sampai sekarang masih kata-kata yang sama dipakai. Apa kata Karl Marx? Karl Marx yang menolak konsep agama dan ketuhanan, dia bilang agama itu opium. Orang-orang komunis bilang apa itu? Agama itu candu. Apa makna perkataan itu? Ketika mereka katakan agama itu candu, apa efek candu? Menurut mereka, orang beragama macam orang berganja, macam orang pakai ekstasi, dibuat fly akan angan-angan surga, angan-angan akhirat, sehingga lupa hakikat dunia. Itulah pandangan mereka. Jadi ketika agama suruh jihad, orang-orang mujahid mau perang, dibilang sama orang munafik, kena tipu agamanya dia.
Seakan-akan mereka mengatakan, bodoh kali kalian mau berjihad, nanti mati nggak ada guna untuk kalian. Kan begitu. Karena konsep sukses menurut orang munafik, menurut orang yang punya kepentingan dalam hatinya, itu beda dengan konsep sukses bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Kalau kau turun ke medan perang, dua aja pilihanmu, nggak ada yang ketiga. Kalau kau menang, maka kau dapatkan momentum menegakkan agamamu. Kalaupun kau kalah dan terbunuh, kau pun dapat juga kemenangan. Kenapa? Dapat surga. Tapi bagi orang munafik, cara pandang itu, mereka katakan, gharra haula'i dinuhum. Mereka kena tipu agamanya. Kadang-kadang disebut bukan gitu, itu kena tipu ustaz tuh. Sekarang banyak lagi, oh tuh kena tipu Ba'alawi katanya. Kena tipu ini, kena tipu itu. Ya, ujungnya apa? Mempertentangkan antara komitmen seorang mukmin untuk menegakkan aturan agama, seakan-akan dianggap tuh bodoh. Dalam pandangan mereka, yang sholat tuh kena tipu sama Islam itu. Yang keluarkan zakat itu kena tipu sama ustaz itu. Yang pergi haji itu kena tipu sama kiai dan ini dan itu. Sedangkan dalam pandangan mereka, mana yang gak kena tipu? Ya, ketika seseorang itu melangkah di belakang kepentingan dunianya. Ketika dapat duit banyak, gak mau keluar seperak pun untuk orang lain, oh ini bos betul ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan pada ayat ini masih menggambarkan dengan sangat relevan apa yang kita hadapi seperti saat ini. Kenapa? Karena ungkapan agama adalah candu, agama adalah opium, ini sama. Seakan-akan yang sholat, yang berzakat, yang puasa, ini korban-korban kena tipu agama semua katanya. Sedangkan yang memberontak atas aturan agama, ini dianggap orang revolusioner. Ya, ini orang yang benar dan lain sebagainya. Bapak Ibu, maka dari itu di penutup ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia berusaha. Ya, berusaha dalam arti apa? Dia berjihad. Dia berjihad. Dia turun ke medan perang. Ya, kemenangan itu enggak lewat doa saja. Rasulullah enggak katakan udah kalian berdoa di rumah masing-masing. Tapi enggak ada yang turun berjihad. Enggak bisa. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ikuti sebab kemudian berdoa. Siapa yang berjihad kemudian berdoa, berserah diri kepada Allah, apa kata Allah? Janji Allah, fa innallaha azizun hakim. Allah Maha Perkasa. Allah akan membelamu di medan perang. Allah akan lindungi orang-orang yang beriman. Dan Allah itu Maha Bijaksana. Pengertiannya apa? Kalau ditanya setiap orang, senang nggak perang? Nggak ada yang senang perang. Tapi di balik perang itu, apalagi perang yang mempertarungkan kebenaran melawan kebatilan, pasti di dalamnya terdapat hikmah yang besar. Karenanya Allah syariatkan perang. Allah bolehkan kita berperang. Bukan tujuan untuk dunia, tapi untuk menegakkan agama. Ini sesuatu yang menarik untuk kita kaji bersama, sehingga kita berharap semoga janganlah kita dikelompokkan dalam kelompok orang-orang munafik. Dan yang paling penting, jangan sampai makin tumbuh besar dalam hati kita penyakit syahwat dengan segala bentuknya. Syahwat kekuasaan, syahwat harta, syahwat pangkat, syahwat duang, syahwat ini dan itu. Ataupun penyakit yang kedua, maradus syubhat. Tidak clear konsep-konsep agama di pikiran kita. Kenapa? Belajar agamanya masih nanggung. Sehingga baca satu ayat nggak paham, justru dia musuhi ayat itu. Padahal ayat itu adalah jalan yang dapat menuntun dia menuju keselamatan. Ini yang dapat saya sampaikan di jumpa kita di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup dengan doa, dipersilahkan yang mau bertanya
untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tadi bahwa sifat syahwat tadi, mereka bahwa kedudukan itu akan membantu daripada umat ini. Tapi itu salah sebenarnya dalam pemikiran agama Islam. Tapi dia berbuat dan akhirnya nanti dia sadar bahwa itu aku bahwa duniawi. Bagaimana Ustaz? Apakah itu menjadi salah satu terus yang diperhitungkan nanti untuk di akhir ayatnya, sehingga dia berdosa terus, sedangkan itu membantu daripada umat itu sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kekuasaan, harta, jabatan pada esensinya itu semua kedudukannya dalam agama hanyalah wasilah, sarana. Sarana itu bisa jadi kendaraan yang membuat kita makin dekat pada ketaatan, atau sebaliknya kendaraan yang makin membuat kita makin dekat kepada kemaksiatan. Jadi ini seperti pisau. Pisau dipakai untuk motong ikan, masak, itu sesuatu yang boleh. Tapi pisau dipakai nikam orang, tidak boleh, kan begitu. Nah, apakah salah seorang? Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di Mesir, negeri yang gak Islam ketika itu. Tapi ketika dia tahu depan matanya ada krisis, Yusuf malah menawarkan diri. Raja, angkatlah aku sebagai menteri. Loh, minta jabatan? Iya. Tapi di sini bukan syahwat untuk berkuasa ansih, tidak. Dalam hati terdalamnya, aku mau berkuasa supaya dengan kekuasaan itu aku dapat memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Tapi kalau mau berkuasa dan ingin kekuasaan itu digunakan sebagai sarana kebaikan, ya prosesnya pun harus baik. Ini zaman sekarang ada orang, saya ini mau berjuang DPR RI ini, mau berjuang gubernur nih, berjuang di kota nih, supaya nanti bisa membantu umat. Tengok aja cara dia sampai ke situ betul nggak? Kalau caranya nyogok semua, kayak mana membantu umat? Dari proses awal sudah salah. Makanya ada prinsip dalam Islam, tidak ada amal ala Robin Hood dalam Islam. Robin Hood itu apa? Bagi-bagi duit untuk orang susah. Tapi caranya gimana? Nyuri orang kaya. Boleh nggak gitu? Dengan cara nyuri dari orang kaya, bagi-bagi untuk orang miskin. Enggak. Dalam Islam, amalan yang baik harus diawali dengan proses yang baik. Mau bersedekah pun Rasulullah katakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah tuh maha baik dan Allah enggak terima kecuali dari sumber yang baik-baik. Makanya hadis ini paling enggak pas sama koruptor misalnya. Karena uang enggak baik masa itu baik gitu kan. Jadi kalau dia ingin berkuasa tapi prosesnya diikuti aturan agama, nah, ini nggak salah. Tapi kalau sekiranya dia menghalalkan segala cara, yang penting berkuasa, itu omong aja itu. Istilah orang sekarang omon-omon aja. Ngomong di awal, mau buat ini, udah nggak buat apa-apa juga. Kenapa? Ketika maradu asyahwah tadi, syahwat kekuasaan itu yang lebih dominan, hingga pada akhirnya yang penting udah dapat. Ini yang jadi salah. Kalau kekuasaan dan syahwat terhadap kekuasaan lebih dominan daripada aturan agama, ini tetap dalam konteks dia akan dimintai pertanggungjawaban di situ. Ya. Artinya setiap kita adalah pemimpin dari skop yang paling kecil rumah tangga, dan tiap pemimpin ditanya tentang pertanggungjawaban kepemimpinannya dari skop yang paling kecil. Makanya makin dia dikasih amanah kepemimpinan yang besar, makin lama hisapnya itu kan gitu kan. Apalagi kalau dia tidak bertanggung jawab dalam konteks
menjalankan kekuasaan sebagai amanah. Alhamdulillah. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan majlis ini sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.